Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu mengasihi kami. Lawat kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Secara pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewati ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang hidup itu mengubah kami sekalian. Menjangkau sampai kedalaman hati kami. Dan kehidupan kami mengalami perubahan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah virtual hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian. Hari ini saya mengambil tema kebenaran firman Tuhan. Seperti kerinduan dari gereja Tuhan di tempat ini berkenaan dengan kasih dalam tindakan. Kasih dalam tindakan. Ya, kita tahu bahwa kasih kalau tidak bertindak tidak ada gunanya. Kasih dalam tindakan. Saya mengambil gambar, saudara-saudara, gambar love ini, tapi terbentuk dari pentul-pentul korek api, pentul-pentul korek api, ya. Korek api ini kalau dibakar meledak, apa? Kalau dibakar ini hangus. Sama kasih, kalau kasih itu saudara-saudara dipergunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain, kasih itu menjadi sebuah hal yang menghanguskan. Tapi kasih kalau dipakai untuk sesuatu yang benar, kasih itu akan membuat sesuatu yang sangat istimewa dan berguna. Makanya sangat penting sekali dalam pembahasan kita pagi hari ini. Saya mengutip kebenaran firman Tuhan di sini, ya, dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Ya. Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita mengasihi bukan dengan omong doang, omdo. Jangan hanya bicara dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ini pengertiannya sangat dalam sekali, bahwa kasih tidak boleh hanya sekedar dibicarakan. Kasih bukan hanya sekedar didiskusikan. Kasih juga bukan hanya sekedar dikhotbahkan atau kasih enak didengar, ya. Karena ada perkataan-perkataan tentang kasih, nyanyian-nyanyian tentang kasih begitu banyak, ya. Dengan begitu banyak dialungkan secara indah oleh lidah kita dan perkataan kita. Namun banyak tanpa perbuatan dalam kebenaran. Saya melihat satu sisi dulu misalnya. Kata perbuatan dalam Alkitab, kata perbuatan dalam Alkitab itu lebih dari 400 kali ayat, ya. Lebih dari 420 ayat, ya. Berarti kan banyak sekali. 400-an ayat berbicara tentang perbuatan. Tapi berbicara tentang kasih lebih dari 850 ayat. Orang membicarakan kasih, orang mendiskusikan kasih, bahkan ayat tentang kasih ada 800 ayat lebih. Tapi perbuatan itu hanya 400 lebih ayat. Artinya orang lebih senang berkata-kata tentang kasih, berkata-kata lewat lidah kita tentang kasih, tapi miskin perbuatan. Ya. Apakah artinya ini? Banyak orang berbicara namun sedikit berbuat kasih. Saya dulu mengutip perkataan Rasul Paulus berkata, hendaklah
perbuatan baikmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Jadi saya tahu persis jemaat GBI Raja Wali itu senang berbuat baik. Itu bagus sekali. Itu perbuatan baik adalah tanda kehidupan kasih. Namun Rasul Paulus juga menekankan, hendaklah perbuatan kasihmu itu, perbuatan baikmu itu diketahui semua orang. Sebab hanya disimpan dalam hati. Misalnya, tahun ini saya akan kasih parcel nih pendeta saya di hari Natal. Ya, itu niat itu sudah 5-10 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini belum tentu kasih parcel. Artinya apa? Banyak orang berencana, banyak orang berpikir, banyak orang punya niat yang baik, penuh kasih. Tapi dalam kenyataan, tidak dalam tindakan atau perbuatan. Tuhan menghendaki kita untuk jadi orang Kristen yang bertindak. Maka tema ini benar, tepat. Kasih dalam tindakan. Karena kasih tanpa tindakan itu hanya sebuah kata-kata yang indah. Kasih tanpa perbuatan hanyalah sebuah kata-kata yang indah. Kasih tanpa perbuatan menjadi tidak bermakna. Kasih tanpa perbuatan hanya rayuan gombal belaka. yang nyanyian zaman dulu tuh puisi tapi dinyanyikan ya. Bulan madu hanya mimpi. Ya. Janji mau ke bulan madu tapi hanya mimpi. Ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Artinya apa? Bahwa kasih yang dulu hanya dibicarakan, tapi tidak ada kenyataan. Kasih tanpa perbuatan sangat menyakitkan dada. Bayangkan seorang pria berkata kepada istrinya, "Mam, hanya mama satu-satunya wanita yang paling istimewa di mata papa." Tapi dalam hati, satu-satunya dari Hong Kong. Ya, menyebalkan. Nah, ini menyakitkan. Karena kasih, bila hanya diucapkan tanpa kenyataan, itu menyakitkan dada kita. Kasih tanpa perbuatan hanya sebuah kemunafikan belaka. Kasih tanpa perbuatan menjadi hiasan agamawi yang tidak pernah berarti. Kasih tanpa perbuatan itu hanya asma, asal mangat maksudnya. Asma, asal mangat. Jadi kasih perlu dinyatakan lewat perbuatan, lewat tindakan-tindakan kita. Ayat ini saya ulang lagi sebagai dasar khotbah kita. Anak-anakku, kita dianggap anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Marilah kita mengasihi. Anak-anak Tuhan harus punya ciri khas mengasihi. Tapi mengasihinya bukan dengan perkataan atau bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih ini dasar segala tindakan semua manusia. Saya berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sendiri menuntut hukum yang paling utama itu adalah kasih. Hukum yang kedua yang Tuhan tuntut adalah kasih. Maka kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan menghendaki kita melakukan segala tindakan berdasarkan apa? Kasih. Berdasarkan kasih. Dengan kata lain, saya berkata agak keras ini ya. Jangan melakukan tindakan apapun kalau kita tidak lakukan dengan dasar kasih. Saya ke gereja karena saya mengasihi Allah. Itu dengan dasar kasih. Saya melayani karena saya mengasihi Allah. Saya berdasarkan kasih. Saya melayani karena saya mengasihi sesama saya supaya mereka dijangkau dan diselamatkan. Itu artinya bahwa segala tindakan kita lakukan berdasarkan kasih. Saya bekerja karena saya mengasihi istri dan anak saya. Saya studi karena saya mengasihi orang tua saya mengasihi keluarga saya. Ini artinya segala sesuatu kita lakukan berdasarkan kasih. Tindakan yang berdasarkan kasih adalah tindakan yang benar. Maka saya menyamadengankan kasih itu sama dengan tindakan. Jadi kalau kasih
Tidak disertai tindakan, hanya kasih belaka. Kasih sama dengan tindakan. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kasih, itulah kasih yang sebenarnya. Tanpa tindakan kasih, kasih hanya sekedar pembahasan atau sebuah diskusi. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan besar hari ini. Pak Apin, kasih adalah sebuah tindakan. Kasih harus dinyatakan dalam tindakan. Tindakan yang bagaimana? Yang dikategorikan tindakan kasih. Tindakan bagaimana? Yang itu dinyatakan kasih. Tampar orang, tindakan kasih tidak? Orang akan jelas berkata, oh itu tidak tindakan kasih. Jelas sekali. Menegur orang, tindakan kasih bukan. Langsung orang berkata, itu bukan tindakan kasih. Perhatikan dulu. Tindakan kasih dikategorikan kasih kalau itu memenuhi syaratnya. Saya memberi contoh sederhana. Kalau anak kita salah, kita tegur jangan. Kalau kita tegur, dia marah. Setelah ditegur, dia tidak bertobat. Kita pukul. Waktu kita pukul, Alkitab mengajarkan supaya pukul anak kita dengan rotan. Apakah itu tindakan kasih? Tentu, pada saat sebuah tindakan dikategorikan tindakan kasih, harus memenuhi syarat tentu. Apa syaratnya Pak Apin? Bukan hanya berkata, oh itu kejam. Anak dipukul kejam. Anak ditegur, wah jadi marah. Itu sesuatu yang tidak... No. Tindakan-tindakan kasih itu perlu dikategorikan oleh kita. Yang pertama, tindakan kasih, seseorang melakukan sebuah tindakan kasih jika dia melakukannya untuk Tuhan. Kalau itu untuk Tuhan, itu tindakan kasih. Saya memberi definisi yang jelas sekali di sini. Seharusnya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dasarnya adalah Allah. Tujuannya adalah Allah. Untuk siapa? Untuk Allah dan kemuliaan. Kolose pasal 3 ayat 23 jelas mengatakan, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan kalau untuk Tuhan, itu merupakan tindakan kasih. Dan kasih kita dinyatakan dalam sebuah tindakan, dinyatakan benar karena kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka jika untuk Tuhan, maka kita lakukannya dengan segenap hati. Tidak tanggung-tanggung. Tidak setengah-setengah. Saudara-saudara, tidak setengah hati. Yang seperti Matius pasal 22 ayat 36-40 itu, hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kata segenap ini berbicara bukan hanya biasa, tapi betul-betul dilakukan dengan full hati kita. Itulah tindakan kasih. Sebab kalau kita menolong orang pun tidak sepenuh hati, itu bukan tindakan kasih. Kalau kita menolong orang, lalu itu untuk dipuji, itu pun bukan tindakan kasih. Waktu kita membantu orang lain, dan itu kita dengan maksud untuk dilihat orang lain, itu pun bukan tindakan kasih. Hendaknya kita memberi dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita tidak tahu. Itu tindakan kasih. Saya ingat lagu zaman dulu tuh. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan seluruh hidupku. Sudah segenap hati. Apa benar? Kita banyak menyanyi itu mudah. Namanya mengasihi dengan perkataan. Lewat pujian, lewat nyanyian. Tapi tindakannya bagaimana? Apakah kita melayani dengan segenap hati? Itu sebagai tanda mengasihi. Apakah kita main musik dengan segenap hati? Itu tanda kita mengasihi Allah. Apakah kita kerja dengan sepenuh hati? Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Apakah kita mengasihi suami, mengasihi istri kita, melayani suami, melayani istri kita, kita melakukan segala sesuatu dalam keluarga kita berdasarkan kasih, dengan segenap hati kita lakukan?
apapun juga yang aku perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apakah dengan dasar ini kita lakukan? Apakah kalau Zoom doa, kita lakukan doa kita dengan segenap hati? Apakah kita ibadah online ini dengan segenap hati? Apakah kita bekerja dengan segenap hati? Apakah kita belajar dengan segenap hati? Apakah kita bisnis kita dengan segenap hati? Kata dengan segenap hati ini jelas sekali ukurannya bahwa itu dilakukan karena kasih. Kalau kita jadi orang Kristen, melakukan seluruh kegiatan agamawi kita tanpa kasih, nol, tidak ada gunanya. Sebuah kemunafikan, bohong belaka. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali. Satu saat saya khotbah di sebuah gereja besar, ada suami istri berjumpa dengan saya, bertemu dengan saya. Saudara, dia lulusan S2, satu magister manajemen, satu magister ekonomi lah, kurang lebih begitu. Dia berkata, Pak Apin, saya ingin konseling dengan Bapak. Saya secara keilmuan cerdas, saya secara keilmuan mumpuni. Saya dua-dua suami istri ini gelarnya magister, Pak. S2. Tapi dalam seluruh bisnis gagal terus. Saya dalam seluruh bisnis gagal terus. Pak Apin tahu nggak apa penyebabnya ya? Waduh, saya berkata, kalau dalam hati ya, Bapak aja yang hidup dan menghidupi kehidupan Bapak tidak tahu penyebabnya, apalagi saya. Ya, tapi pendeta itu, saudara-saudara punya andalan satu, yaitu Tuhan yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, ya jelas Tuhan. Maka saya berkata kepada dia, kita berdoa, minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan ini. Saya ajak kedua suami istri ini berdoa. Entah bagaimana, setelah berdoa pun tidak ada penyataan apapun. Kecuali Tuhan menggerakkan hati saya. Tanya papahnya. Waktu saya tanya, ngomong-ngomong ya Pak, sebelum pembahasan saya ingin bertanya, Papa, Mama, gimana kabarnya? Dia langsung mukanya merah. Dia berkata, jangan tanya-tanya papa saya, Pak Apin. Papa itu kurang ajar. Papa saya itu kejam. Saya dari SD sering dipukulin. Mama saya sering dipukulin papa saya. Saya nggak mau dengar. Waduh, saya berkata begini, pantas Tuhan suruh nanya. Bagaimana dia sukses kalau dia benci papanya? Bagaimana dia sukses kalau benci orang tuanya? Lalu saya beritahu, Tuhan yang suruh saya nanya. Saya langsung saja. Kalau Bapak tidak beres hubungan Bapak dengan orang tua Bapak, kemanapun Bapak tidak pernah akan berhasil. Mau setinggi langit gelar Bapak, pendidikan Bapak, Bapak tidak akan sukses. Itu sebabnya saya berkata, bereskan hubungannya dengan dia. Bapak sakit apa saja, disakiti apa saja. Wah, dia cerita disakiti, bagaimana sulitnya jadi anak kecil melihat mamahnya sering dipukulin, dia timbul sakit hati. Saya bilang, mau bertobat enggak? Mau mengampuni enggak? Mau Pak, mau Pak. Wah, dia saya tuntun dalam doa dan dia mengampuni. Saya tidak tahu kelanjutannya. Apakah dia hari ini sungguh-sungguh segenap hati mengampuninya? Saya tidak tahu. Karena ukuran itu hanya Allah yang bisa menilai. Saya tidak tahu apakah dia dengan segenap hati betul-betul berdamai dengan papanya. Saya memberikan rambu-rambu kepada dia. Kamu sudah berapa lama tidak pulang? 15 tahun kurang lebih tidak pulang. Tidak tahu orang tuamu mati atau tidak? Tidak tahu Pak. Sekarang pulang. Saya bilang, lebih baik ambil cuti 12 hari pulang ke rumahmu. Kalau kamu betul-betul dibereskan. Saya tidak tahu apakah dia pulang ke rumahnya. Bereskan persoalannya. Itu kan soal segenap hati, soal dirinya dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa menilai, Pak Apin, si A itu melakukan bukan tindakan kasih, si B melakukan bukan tindakan kasih. No. Kita tidak bisa menilai. Tindakan kasih itu dilakukan untuk Tuhan dan kemuliaannya dengan segenap hati cirinya. Dan ini nggak bisa dinilai oleh manusia biasa. Ini dinilai oleh Allah. Apakah dia betul-betul melakukan firman Allah dengan segenap hati untuk Tuhan? Saya berkata menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara belum beres, bereskan hidup saudara. Kalau saudara melakukan tindakan-tindakan, saudara ibadah, saudara bisa bekerja, saudara bisa melayani,
Dan ini adalah lulusan S2 yang juga pelayan Tuhan. Melayani Tuhan tapi benci orang tua. Kok bisa, Pak? Bisa. Melayani Tuhan di gereja kok bisa benci dengan majelis lain. Bisa benci dengan pendetanya. Bisa benci dengan gembalanya. Bisa benci dengan sesama pelayan. Ini brengsek. Kata ini kasar sekali. Tapi saya bicara dengan keras. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukannya tidak dengan segenap hati. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan, di sini di dada kita tidak ada kebencian lagi. Di otak kita tidak ada rasa iri hati, benci, jealous, kesel, jengkel, dan kecewa. Kita lakukannya untuk Tuhan. Kalau saya melihat orang-orang seperti William Carey, seperti David Livingstone, penuh banyak tantangan, dihina, dicaci maki, dianiaya. Kenapa mereka bertahan? Mengapa mereka tetap bersuka cita? Karena mereka lakukan dengan dasar untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dilakukannya dengan segenap hati. Ini ukuran yang pertama. Siapapun dari antara kita mendengar firman Allah ini, perlu kita camkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Apakah kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati? Bila engkau melakukannya untuk Tuhan dan dengan segenap hati, engkau melakukan tindakan kasih. Jika hanya dilakukan untuk dilihat orang saja, dipuji orang saja, hanya untuk sekedar rutinitas agamawi, kita jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Anyah, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan." Sementara kita di gereja, kita bisa membuat kejahatan. Kalau kita lakukan segala sesuatu, bukan untuk Tuhan dan kemuliaan. Ukuran kategori yang kedua. Allah adalah pusat dari hati kita. Hati kita harusnya Allah tempatnya. Tempat yang paling istimewa di hati kita harusnya Allah. Dan kita melakukan tindakan kasih bukan hanya untuk Tuhan. Kita melakukan tindakan kasih jika kita melakukannya tanpa syarat, unconditional, tanpa syarat. Tindakan kasih kita belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Tetapi tetaplah mengasihi. Karena kita lakukan bukan untuk kita. Kita lakukannya untuk Tuhan. Kita lakukannya bukan untuk kesenangan kita, kebanggaan kita, kehebatan kita. Untuk pujian bagi kita, untuk dilihat oleh orang lain tentang kita. No. Tindakan kasih kita lakukan tanpa syarat, unconditional. Tindakan kasih kita belum tentu diterima dengan baik. Tetapi tetaplah mengasihi. Yesus mati di atas kayu salib karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang mati di kayu salib aja, sampai hari ini, orang tolak. Apalagi hanya sekedar gembala seperti Pak Henok, staf gembala seperti Ibu Bertina, yang tidak menyerahkan nyawa. Yesus yang menyerahkan nyawa saja ditolak. Maka kalau pelayan-pelayan Tuhan sadar akan hal ini, dia tidak sedih waktu ditolak oleh orang lain. Dia tidak sedih waktu dikecewakan oleh orang lain. Dia tidak sedih waktu dihianati oleh orang lain. Sebab Yesus pun dihianati oleh Yudas. Artinya, orang-orang Kristen yang bertindak dengan kasih, dia lakukannya tanpa syarat. Unconditional. Saya memberi contoh dalam peristiwa kehidupan saya. Satu saat saya mendengar ada seorang jemaat sedang kekurangan. Saya tergerak bersama dengan istri saya membawa sembako. Beras, Indomie, ikan asin, minyak yang mahal sekarang itu, minyak sayur, saudara-saudara. Dan sembako-sembako lain. Saya datang pakai mobil. Saya turunkan sembako. Itu istrinya marah luar biasa. Siapa saya? Emang saya miskin? Dikasih sembako. Wah, tersinggung sekali dia. Emang saya kekurangan? Waduh, orang saya tahu kok dia kekurangan. Tapi tidak merasa kekurangan. Saya tahu dia perlu dibantu, tapi dia tidak merasa perlu bantuan. Saya tahu dia perlu diperhatikan, tapi dia
merasa tidak perlu perhatian. Saya tahu dia perlu diakonia, pertolongan, tapi dia tidak tahu ditolong. Akhirnya saya berkata, Bu, saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf. Kalau gitu saya bawa lagi berasnya. Saya bawa lagi ini barang-barang sembako. Saya masukin lagi ke mobil ya. Saya minta maaf kalau menyinggung hati ibu dan keluarga ibu. Saya masukin. Lalu ibu itu bilang, udah kalau udah turun. Sudah, gak usah dimasukin lagi ke mobil. Saya ketawa sekali dalam hati. Tapi kemanusiaan saya berkata begini, keterlaluan kamu. Kamu butuh tapi tidak pernah mau ditolong. Saudara pernah nggak lihat ayam jantan berantem dengan ayam jantan? Ya, saudara pernah lihat ayam jantan ribut dengan ayam jantan. Lalu saudara kan tidak mau ya ayam saudara itu luka-luka. Lalu saudara bilang, hus. Tapi tetap aja berantem. Hus, kita peringatkan, tetap aja berantem. Ya, lalu kita pisahkan. Ya, ayam jantan itu kita pisahkan. Kita yang dijeprak itu, wah, kita yang dipatuk, luka kita berdarah. Itulah kasih seringkali. Kita mengasihi orang lain, memisahkan orang lain, menegur orang lain, berbuat sesuatu, tapi kita yang dilukai. Itulah Yesus juga sama dilukai. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan-tindakan kasih kita sebaiknya unconditional, tanpa syarat. Itulah benar-benar tindakan kasih. Bukan karena ingin balasan, bukan karena ingin upah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dibilang istimewa, bukan karena dibilang, oh dia orang Kristen, bukan. Memang dari dasar hati kita lakukan untuk Tuhan, itu yang pertama. Memang dari dasar hati kita lakukan karena tanpa syarat. Saya ingat mama saya jalan ke kampung. Waktu jalan ke kampung dia lihat ada seorang anak ditutupin pelepah pisang. Dia lihat itu anak setengah mati, nafasnya ngos-ngosan, panas luar biasa. Mungkin 40 derajat atau 39. Mama saya berkata, kenapa anakmu sakit Nyonya? Kenapa tidak dibawa ke dokter? Nggak ada uangnya. Begini aja begini. Ini bawa anakmu ke rumah sakit. Gua yang tanggung. Ayo, gua antar ke rumah sakit. Itu mama saya. Padahal dia punya anak 11 dalam kondisi kekurangan. Tapi melihat anak orang mau mati, dia tolongin. Ada balasan? No, bukan itu urusannya. Ada pujian? No, bukan itu. Sebab tindakan-tindakan kasih kita nyata dalam perbuatan kita, bukan berdasarkan ada syarat-syarat tertentu. Harusnya unconditional, tanpa syarat kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Karena Tuhan lebih dulu memberkati saya, maka saya nolong orang. Karena Tuhan lebih dulu memperhatikan saya, maka saya memperhatikan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya, maka saya mengasihi. Karena Tuhan lebih dulu memberkati saya memberkati orang lain. Karena Tuhan lebih dulu melakukannya, maka aku melakukannya sekarang. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat sekali ayat ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran. Jelas sekali syaratnya di sini. Bahwa tindakan kita dikatakan mengasihi, kalau tindakan kita itu ditujukan untuk Tuhan dengan segenap hati. Kedua, tindakan dinyatakan sebuah kasih. Kalau tindakan itu tanpa pamrih, tanpa syarat. Yang ketiga, tindakan disebut tindakan kasih. Kalau tindakan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Sebab kita ini ya, saudara-saudara, orang Kristen ini mengasihi bagus sekali. Tapi seringkali kasih kita dimanfaatkan orang lain. Kasih kita menjadi dimanipulasi oleh orang lain. Kalau kita tidak berdasarkan kebenaran. Jakarta Barat, gereja-gereja di Jakarta Barat pada kurang lebih 7 tahun yang lalu didatangi oleh 2 suami istri. 2 suami istri ini datang masuk ke gereja. Dia dikatakan dia orang Kristen, kontrakannya nggak bisa kebayar, listriknya diputus, anaknya nggak sulit sekolah. Semua gembala-gembala di Jakarta Barat
Ketipu semua. Ada satu yang iseng, seorang pendeta ini iseng, lalu dia datangi dengan alamatnya KTP yang nggak ada. KTP dan alamatnya tidak jelas semua. Dia datengin, nggak ada. Dia cari, nggak ada. Penipuan. Ini yang disebut manipulasi kasih. Maka saya berkata, tindakan kasih tanpa dasar kebenaran akan dimanipulasi, dimanfaatkan oleh orang lain. Itu sebabnya jangan mau. Jangan mau. Saya memberikan contoh ya. Ingat ini, ingat. Apa yang baik belum tentu benar. Apa yang baik belum tentu benar. Misalnya menolong orang lain itu baik. Apa benar? Belum tentu benar. Ya. Menolong orang terus sama dengan menolong terus anak kita. Sampai anak kita gede, kita tolong terus anak kita. Maka anak kita nggak pernah mandiri. Maka orang tua yang benar, dia tidak harus selalu menolong anaknya. Lu mandiri, supaya dia mandiri. Apakah pada saat tidak menolong anak, kita jadi jahat, tidak melakukan tindakan kasih? Justru kalau menolong terus-menerus, sampai anak itu bergantung pada kita tidak melakukan tindakan kasih. Jadi itu sebabnya saya tadi berkata, tindakan yang sepertinya jahat, bila dilakukan dengan mengasihi dengan dasar kebenaran, maka itu justru mengasihi dia. Saya memberi contoh sederhana. Anak yang bungsu meninggalkan ayahnya. Anak yang bungsu meninggalkan ayahnya. Waktu meninggalkan ayahnya tahu nggak dia sengsara? Tahulah di negeri itu sengsara kok. Makanan babi saja tidak boleh. Segera nggak ayahnya cari, lalu ayahnya tolong? Tidak. Ayahnya hanya tunggu sampai dia sadar. Ayahnya tunggu sampai dia mandiri. Ayahnya tunggu sampai dia betul-betul bertobat. Anak itu pulang dan bertobat. Anak itu sadar bahwa pekerjaan itu penting. Maka pada saat itu dia cari kerjaan. Dan karena tidak punya kapasitas bekerja, dia bekerjanya sebagai penjaga babi. Padahal haram di Israel. Kenapa dia lakukan? Karena dia tidak punya kapasitas, tidak punya keterampilan. Selama ini dia terus-menerus bergantung pada orang tuanya yang kaya, tidak mandiri. Dan ini sebuah kesalahan total banyak keluarga. Menolong anak terus, tapi anak tidak mandiri. Dan ini jahat rupanya. Tindakan kasih harus sesuai dengan kebenaran. Misalnya membantu saudara kita. Terus saudara membantu saudara dengan keuangan atau dengan yang lain. Maka ia bukan mengandalkan Allah. Dia mengandalkanmu. Kalau dia punya kesulitan, dia datang kepadamu. Kalau dia punya kesulitan, dia datang. Dan dia tidak pernah mandiri secara rohani untuk datang kepada Allah, mengandalkan Allah. Dia sadar untuk bekerja. Tidak. Dia tahu ada saudara yang dia andalkan. Maka membantu terus-menerus juga sebuah kesalahan. Akhirnya saudara dimanipulasi, dimanfaatkan orang. Saya memberikan contoh yang ketiga. Misalnya, kalau kita punya anak salah, kalau ditegur dia nanti marah. Sudahlah, nggak usah ditegur. Ini sampai kapan anak kita bertobat? Sampai kapan anak kita jadi benar? Ada jemaat, ada majelis, atau bahkan ada pendeta, atau ada orang penting di gereja. Dia punya kesalahan, harusnya ditegur. Tapi kalau ditegur, lalu dia marah, tinggalkan gereja, nanti bagaimana Pak Apin? Sokongan keuangan perpuluhannya jadi hilang. No. Kekristenan kita bukan begitu. Kekristenan kita karena kita mengasihi. Selamatkan sedapat mungkin orang itu. Supaya orang itu bertobat dan betul-betul mencari Allah. Supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Itulah tindakan kasih. Jadi tindakan kasih ini memiliki 3 kategori besar dalam kehidupan kita. Tindakan dikatakan tindakan kasih jika itu dilakukan untuk Tuhan. Cirinya lakukan dengan segenap hati. Tindakan kasih itu adalah tindakan yang tanpa syarat. Cirinya tanpa pamrih, tanpa upah. Dia lakukan untuk Tuhan memang. Yang ketiga, tindakan kasih itu dilakukan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran. Selamat hidup mempraktekkan firman Allah sesuai dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus, kami melakukan tindakan-tindakan kasih dengan benar. Tuhan tolong kami ya Bapa. Tuhan ajar kami Tuhan.
supaya kami melakukan apapun di dunia ini berdasarkan kasih. Kami melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami lakukannya dengan segenap hati. Tuhan, tolong kami melakukannya tanpa syarat, tanpa pamrih. Kami melayani, kami memuji, kami main musik, kami melakukan segala sesuatu di gereja, bahkan memberi persembahan, kami perkunjungan, kami melakukan doa orang sakit, kami melakukan bantuan kepada orang lain dalam diakoni. Apapun yang kami lakukan tanpa syarat, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk pujian bagi kami, bukan untuk pamrih kami, tetapi tanpa syarat. Semua kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan dengan kebenaran, supaya kami tidak dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kami melakukannya dengan kebenaran, supaya orang lain menjadi bertobat dan lurus di mata Tuhan. Tuhan, hari ini kami bertekad, jika kami melakukannya bukan untuk Tuhan, ampuni kami. Jika kami melakukannya dengan banyak syarat-syarat, ampuni kami. Jika kami, Tuhan, Engkau pandang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, ampuni kami. Luruskan kembali jalan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pengampunan-Mu kami terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Maafin. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan pagi hari ini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan menginfokan beberapa pengumuman sepekan ke depan menjadi perhatian kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila hendak memberikan persembahan melalui transfer, bisa ke nomor rekening yang ada di screen ini, atau bisa mengumpulkannya dalam satu amplop ya. Nanti pada saat kita ibadah onsite bisa dibawa ke gereja untuk dipersembahkan, seperti itu ya. Kemudian doa fajar kita adakan setiap Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Terima kasih untuk Bapak Saudara yang selalu setia mengikuti doa fajar ini. Saya percaya kita semua yang lain yang mungkin ya rindu untuk mengikuti, mari bergabung supaya dalam doa bersama, doa sepakat, kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam diri maupun dalam gereja kita tentunya ya. Untuk WBI diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga hari Jumat, dan masih via Zoom ya. Untuk Jumat ini tanggal 4 Maret pukul 18.30, mari para anak-anak perempuan Allah, kaum wanita, bergabung dalam komunitas kita supaya kita bisa saling menguatkan, saling bertumbuh bersama. Untuk ibadah youth direncanakan Sabtu ini, ya jika Tuhan berkehendak ya, melihat situasi juga akan ibadah onsite di gereja di ruang komisi pukul 6 sore. Mari anak-anak muda bisa bergabung ya. Untuk teens, ibadah hari Minggu pukul 10 pagi, dan pagi ini nanti setelah ibadah umum ini, ibadah teens via Zoom. Jadi mari anak-anak remaja bisa bergabung. Minta tolong Lewi di-share aja link Zoom-nya di grup jemaat ya, karena ada beberapa yang nggak tahu, karena kalian kan punya komunitas tapi yang lain tuh mungkin belum masuk di situ gitu ya. Jadi kita tolong supaya di jemaat aja di-share-nya juga link Zoom tersebut, sehingga bisa ikut teman-teman kita yang lainnya. Untuk ibadah Abi via YouTube, saya tidak tahu apakah pagi hari ini via Zoom, Cieni? YouTube, Kak Bertina. Oke, ya. Di YouTube, jadi mohon Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya ponakan, punya cucu ya, boleh ditemani bersama untuk mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka juga bisa terus teguh di dalam firman Tuhan. Raja Wali Bible Course sudah mulai hari Rabu kemarin, dan terus akan berlanjut di Rabu kedua dan keempat dengan topik Roh Kudus. Terima kasih buat teman-teman saudara-saudara yang sudah bergabung dan yang masih mau bergabung.
masih diberi kesempatan untuk Rabu ini. Setelah itu kita hanya share linknya di grup RBC saja, ya. Direncanakan Bapak Saudara ibadah raya minggu depan itu secara onsite, tanggal 6 Maret itu disertai perjamuan kudus ya. Kita berdoa supaya betul-betul penurunan COVID ini betul-betul melandai, bahkan berhenti gitu ya, sehingga kita bisa beribadah kembali di gereja. Karena itu kita kalau ibadah seperti ini kan kita pukul 8, tapi kalau ibadah di gereja kita pukul 7.30 ya, seperti memang biasanya kita lakukan, dan disertai perjamuan kudus. Bila ada perubahan akan segera diinfokan di WA grup kita. Mohon Bapak Saudara selalu memperhatikannya supaya kita bisa tahu informasi apa yang memang kita harus tahu untuk ibadah-ibadah di gereja kita. Itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Apin Militia Kristi yang luar biasa, firman Tuhannya memberkati kita semua. Mari kita lakukan firman itu, dan ibadah sore masih dilayani oleh Pak Apin ya. Jadi Bapak Saudara yang masih mau ikut nanti pukul 6 via Zoom, nanti sore saya akan bagi linknya, atau siang ya, bisa ikut kembali. Terima kasih untuk Bapak Saudara yang sudah hadir di ibadah ini. Pagi ini cukup banyak ya, dan ada 57 partisipan disertai dengan berjemaah ya. Kan ada 2 orang di sana, ada 5 orang ya. Kami di sini juga ada 4 orang, anak saya sendiri di atas lagi nge-record ya. Jadi puji Tuhan ya, kita tetap semangat beribadah karena kita tahu Tuhan pasti akan memberkati kita lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya akan memandu kita dalam doa syafaat. Nanti setelah itu Pak Gembala akan menuntut kita dalam doa berkat. Tapi apakah ada tambahan dari Om Heno? Silahkan sebelum saya mimpin dalam doa syafaat. Ya, shalom semuanya. Jadi saya cuma mau melaporkan bahwa kemarin kita sudah mengadakan tindakan dalam kasih ya, dalam membagi sembako dari jam 10 sampai jam setengah 3. Dan puji Tuhan semuanya lancar. Ada 60 yang kita persiapkan, saudara-saudara, dan mereka datangnya juga satu-satu ya. Jadi aman, saudara-saudara, tidak berkerumun sama sekali, tidak menyolok juga di lingkungan gereja kita, semuanya bisa aman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada saudara sekalian sudah ambil bagian dalam hal ini ya, yang sudah ambil bagian juga puluhan, saudara-saudara, transfer, bahkan sampai yang sudah saya stop masih ada yang beberapa yang ketinggalan dia mau ya, silahkanlah, saya nggak akan menolak berkat ya, karena itu berkatnya kan dibagikan kepada jemaat ya, semuanya bisa terlaksana dengan baik, semuanya itu adalah kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan yang membalas kepada saudara sekalian, dan saya mengucap syukur karena saudara sudah melakukan talenta saudara, yaitu saya percaya jemaat kita punya talenta dalam memberi, dan saudara sudah melakukannya. Tuhan pasti akan melipat gandakan talenta saudara untuk memuliakan Tuhan ya. Ya, terus berdoa untuk kali ini supaya ya bukan cuma kali ini saja, tapi nanti mungkin di waktu-waktu yang akan datang kita juga bisa berbagi kasih sesuai dengan firman Tuhan juga yang kita dengar pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Apin. Makasih Pak Apin buat pelayanannya pada hari ini. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memakai Pak Apin bersama dengan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga buat Haleluya. kepercayaannya. Amin. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya rasa itu saja, saya serahkan kepada Bu Ertin. Ya, terima kasih Om Heno. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendonasikan partisipasinya, semua disalurkan dengan sangat baik oleh tim Diakonia, termasuk tentunya Pak Heno yang gembala kita ya. Dan saudara yang mungkin belum berdonasi di event ini, saya percaya saudara berdonasi lewat doa, lewat support ya. Dan mungkin di lain waktu kita bila mengadakan lagi pasti akan juga tentu turut serta di dalamnya. Agak ini juga surprise gitu ya. Banyak juga dana yang terkumpul saudara ya, di luar dugaan. Nanti akan ada laporan dari Bapak Gembala kita untuk itu ya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lalu nanti Pak Gembala akan menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Engkau baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini.
Hadir-Mu begitu luar biasa melawat setiap kami pribadi maupun juga keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau ajaib dengan segala kasih-Mu yang hebat, yang bekerja dalam kehidupan kami, terutama lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah termeterai dalam loh hati kami, dan oleh Roh Kudus kami selalu dimampukan untuk menghidupi, supaya firman itu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Apin, yang sudah menyampaikan dan memberkati kami semua. Tuhan berkati lebih lagi, pakai dalam kehidupan pribadi beliau, berkati dengan kesehatan, urapi dalam pelayanan, di dalam pengajaran sebagai dosen, dalam menyampaikan banyak firman-Mu memperlengkapi setiap orang. Tuhan, biarlah Engkau terus yang mengembangkan kapasitas hamba-Mu ini. Dan terus Tuhan, biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba-Mu yang semakin berkurang-kurang. Nama-Mu selalu dipermuliakan lewat kehidupan beliau, maupun juga bersama dengan Ibu Anita istrinya, dan juga 2 anaknya Tuhan, dan seluruh jemaat yang dilayani. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami yang sudah bergabung di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, situasi atau keadaan kami ibadah online tidak mengurangi hadirat Tuhan, menjamah kami, memberkati kami, melawat kami, memulihkan, bahkan menyembuhkan bagi saudara kami yang membutuhkan pertolongan dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap jemaat-Mu yang saat hari-hari ini mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mereka tidak ungkapkan, tetapi kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Engkau, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Oh, di dalam nama Yesus kami berkati mereka dengan keteguhan iman dan keteguhan hati. Roh Kudus memampukan mereka melewati masa-masa ini. Bila ini merupakan pendewasaan iman, Tuhan tolong supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Bila ini merupakan mungkin juga satu keteguran, biarlah mereka juga belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apa saja Tuhan, biarlah senantiasa kehidupan jemaat-Mu berkenan di hadapan Engkau. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Heno, yang terus Engkau karuniakan hikmat, pengurapan, wibawa ilahi dalam menjalankan apa yang Tuhan mau untuk membawa Raja Wali ini kepada kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau terus karuniakan secara sempurna kepada beliau, kekuatan daripada Engkau, dan hati yang bijaksana. Berkat-Mu atas istrinya, Ibu Hana, dan juga anak mantu cucunya, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua staf gembala, staf pemimpin, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, mengerti dan belajar terus bagaimana kami sebagai pelaku-pelaku kasih, supaya itu terimpartasi kepada seluruh jemaat yang kami layani. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua program-program Gabriel Jawali. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah dalam kehendak dan perkenanan-Mu semua berjalan. Bukan hanya itu sekedar program, tetapi kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, dan di dalamnya Engkau terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sampai hari ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami terus menyerukan nama Tuhan Yesus atas bangsa ini. Kami berkati bangsa ini dengan shalom dari Tuhan atas setiap persoalan pergumulan yang sedang dihadapi berhubung dengan pandemi yang belum selesai. Tuhan Yesus, kami percaya tangan-Mu tertumpang atas bumi Indonesia, mengaruniakan hikmat kepada Pak Presiden kami, Pak Jokowi, dan semua jajaran di bawahnya Tuhan, sampai kepada kelurahan, RW, RT, semua bekerja sama untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Tuhan, apabila ada kejahatan ormas-ormas yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan ini, untuk mengacaukan bangsa ini, lewat apapun itu Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, singkapkan segala bentuk-bentuk kejahatan, dan kami percaya Tuhan berikan kepada TNI Polri dan yang membidanginya untuk menyingkapkan semua dan membereskan semua kejahatan-kejahatan, supaya bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan, dan ada revolusi dalam karakter Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal, kami beribadah, kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati Pak Anies, karuniakan hati yang tunduk dan takut kepada Tuhan, sehingga menjalankan periodenya ini
dengan sungguh-sungguh memperhatikan setiap golongan, setiap masyarakat, dari setiap berbagai golongan Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas Gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung di dalam sinodenya Tuhan. Berkati Pak Pendeta Rubin Adi Abraham, berkati semua staf BPP, BPD Tuhan, dan sampai gembala-gembala sidang hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Gereja Bethel Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah hidup kami terus mempermuliakan nama Engkau. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk sukacita, untuk semangat, untuk berkat, untuk kemenangan yang Kau karuniakan bagi kami, dan terutama Engkau memperkenankan kami selalu hidup memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami menerima berkat dari Tuhan. Secara mari siapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, maka diberkatilah keluargamu. Kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin.